Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan di dalam menjalankan segala aktivitas. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh Islam, ya, pendiri organisasi Muhammadiyah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Seperti halnya sebelumnya, bahwasanya banyak sekali organisasi yang lahir di Indonesia, ya, yang mana memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Nahdlatul Ulama. Berikut adalah dua lambang, ya, dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, ya, kebangkitan para ulama. Nama pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama kecil beliau Muhammad Hasyim. Lahir di Pondok Gedang di Jombang, Jawa Timur, Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, atau berketepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ibunya bernama Nyai Halimah, sedang ayahnya bernama Kiai Asy'ari. Karya dan jasa Kiai Haji atau Kiai Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-menurun memimpin pondok pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika berusia sekitar 15 tahun mulai mengembara untuk menuntut ilmu, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu baru berusia 21 tahun pun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk ibadah haji bersama istrinya dan bersama mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji, ya, di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memperdalam ilmu, ya, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan yang lain sebagainya yang telah dipelajarinya, serta menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan, ya. Jadi terlepas Mbah Hasyim atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menimba ilmu, juga menunaikan ibadah haji, hampir seluruh ilmu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pelajari, ya. Selama kurang lebih 7 tahun beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Abdullah, ya. Namun di tengah kegembiraan dengan lahirnya sang buah hati, sang istri jatuh sakit dan kemudian meninggal, ya. Selang 40 hari dalam sejarah dijelaskan berikutnya disusul oleh putranya, yaitu Abdullah. Sehingga pada waktu itu Mbah Hasyim atau Kiai Hasyim Asy'ari sangat bersedih. Untuk menghibur diri, beliau melakukan tawaf dan ibadah di tanah suci dan pada akhirnya harus pulang ke tanah kelahirannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, kerinduan akan tanah suci ketika dia pulang dari tanah suci, kemudian pulang, kemudian beliau rindu, ya, rupanya sehingga beliau berangkat kembali
ya ke kota Mekah, tanah suci, pada tahun 1309 Hijriah, ya, terus sekitar 1893 Masehi. Beliau berangkat kembali ke tanah suci bersama adik kandungnya yang bernama Anas. Kenangan indah dan sedih teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjakkan ke tanah suci Mekah. Namun hal itu justru membangkitkan semangat untuk lebih menekuni ibadah, ya, menekuni ibadah dan mendalami ilmu. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatangi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tentunya untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Di antaranya ada Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Nawawi Al-Bantani, serta Syekh Khatib, ya, Al-Minangkabau, atau segala bidang keilmuan yang beliau tekuni di sana. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, adapun dari Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah. Beliau selain mempelajari ilmu bahasa dan syariat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan ijazah sanad dalam Sahih Bukhari. Setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air, ya. Jadi setelah menimba ilmu di sana, tentunya Mbah Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah kelahirannya, tentunya dengan membawa ilmu agama yang beliau peroleh di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ya, sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halamannya, ya. Dan pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya seperti Kiai Abbas, Kiai Soleh Benda, Kiai Syamsuri Wanan, dan beberapa kiai lainnya, ya. Tentunya pastilah ada kesulitan, ancaman dari pihak-pihak yang sekiranya tidak suka terhadap pensiaran pendidikan Islam, ya. Namun Mbah Hasyim atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat mengatasi itu semua. Pada tanggal 16 Sya'ban, ya, 1344 Hijriah atau berketepatan 31 Januari 1926, ya, di Jombang, beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ya, organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, ya. Tentunya asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang teguh kepada madhab, ya, yaitu diantaranya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan Ahmad bin Ibnu Hambal, dan juga mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan, ya, agama Islam. Itu semua dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1937 beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas, ya, dan perak sebagai tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya mentah-mentah, ya, karena mungkin beliau tahu bahwasanya pemberian atau penghargaan tersebut akan ada timbal balik. Makanya Mbah Hasyim atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak hal itu. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau ini termasuk ulama yang menyatakan, ya, yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, yaitu dengan resolusi jihadnya, yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad, ya, membela dan mempertahankan tanah air, ya, yang kala itu diserang oleh penjajah di bulan Oktober 1945. Mungkin itu saja
pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.